kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita puji Dia, kita tinggikan nama Dia. Haleluya. Olah kekuatan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sisiku, tangan-Mu yang kuat menuntun langkahku. Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, mari Kau lawat setiap kami, Kau jamah setiap kami ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ayo tinggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan.
Kudus, mari Engkau lawat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti akan rencana Allah dalam hidup kami. Biarlah Kudus menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama di dalam ibadah online MDC Solo. Dan hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal 11 ayat 32. Mari kita membacanya bersama-sama. Daniel pasal 11 ayat 32b. Firman Tuhan berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, saya sangat yakin bahwa bukan kebetulan kalau kita memilih ayat tersebut sebagai ayat pegangan kita pada tahun 2020 ini. Sebab tanpa seorang pun menduga, tahun 2020 menjadi tahun di mana kita berhadapan dengan pergumulan yang berat, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini benar-benar menguji iman kita. Apakah kita adalah umat yang kuat? Sebab hanya umat yang kuat yang dapat bertindak dan melakukan sesuatu untuk menghadapi pergumulan dan tantangan. Tetapi jika umatnya lemah, tentu saja tidak akan bisa berbuat yang terbaik kecuali menyerah pada tantangan. Saudara, menjadi umat yang kuat inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita dapat menjadi umat yang kuat? Ini yang menjadi sorotan kita pada hari ini. Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa umat yang kuat adalah dengan cara mengenal Allah dengan benar. Melalui pengenalan akan Allah yang benar, kita akan menjadi kuat dan tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juni ini bertepatan dengan perayaan Hari Pentakosta, maka kita akan membahas pribadi daripada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 berkata demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan baik-baik saudara, siapakah penolong itu? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Rupanya penolong itu bukanlah pribadi yang biasa, melainkan Roh penolong, Roh kebenaran. Saudara, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Saya percaya tidak seorang pun yang dapat menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan hidup kita pun tidak akan bisa selama-lamanya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penolong ini adalah Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat itu berlanjut demikian, saudara. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara jemaat, banyak orang Kristen menganggap bahwa Roh Kudus adalah energi atau kuasa yang keluar daripada Allah. Ada pemikiran yang berkata bahwa Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak berwujud. Ada pula yang berpikir bahwa Roh Kudus adalah pengaruh baik yang datang daripada Allah. Semua pemikiran ini menyebabkan orang yang mempercayai pemikiran tersebut akhirnya mengabaikan pribadi dan peran daripada Roh Kudus. Saudaraku, sesungguhnya Roh Kudus adalah Allah.
dan pribadi ketiga daripada Trinitas. Tentu saja ia adalah setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki otoritas dan kuasa yang besar, sama seperti dengan Anak Allah dan juga Allah Bapa. Sehingga Roh Kudus harus disembah, dan kita sebagai umatnya harus menghormati dan menjunjung tinggi pribadi Roh Kudus. Saudara, oleh karena itu hari ini kita akan melihat bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang pertama, Alkitab menyatakan pengakuan akan keilahian dari Roh Kudus dengan menyebut sebagai Roh Allah, dan di lain waktu disebut sebagai Roh Yesus, dan di lain tempat juga dikatakan sebagai Roh Tuhan. Saudara dapat menemukan itu di dalam Kisah 28 ayat 25 sampai dengan 27, atau di dalam Ibrani pasal 10 ayat 15 sampai dengan 16. Itu semua menunjukkan bukti bahwa ketika seseorang menyebut Roh Kudus, dia sama dengan menyebut dia adalah Roh Tuhan atau Roh Yesus atau Roh Allah. Kita dapat pernyataan di sini melalui Alkitab bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Trinitas Allah. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dan kita ketahui tentang pribadi daripada Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus menunjukkan dan memiliki sifat keilahian. Ia disebut kekal. Ibrani 9 ayat 14. Roh Kudus disebut juga sebagai Maha Tahu di dalam Yesaya 40 ayat 13. Dia juga Maha Hadir, Mazmur 139 ayat 7. Serta disebut sebagai pribadi yang Maha Kuasa, yaitu Matius pasal 12 ayat 28. Bukti ketiga bahwa Roh Kudus adalah Allah, yaitu bahwa Roh Kudus juga melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah. Sebagai contoh, saudara, bahwa Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan, di dalam Kejadian pasal 1. Roh Kudus adalah penyebab terjadinya kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ia juga memberikan ilham kepada para penulis Alkitab. Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya dan menyertai mereka selama-lamanya. Hal yang keempat yang dapat kita pelajari, bukti bahwa Roh Kudus adalah Tuhan atau Allah, yaitu bahwa Roh Kudus menunjukkan pribadi dan karyanya dari mulai kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Jelas di sini menunjukkan bahwa ia bersifat kekal karena ia telah hadir pada masa Kejadian hingga kitab Wahyu. Jelas di sini menunjukkan bahwa ia bersifat kekal, kehadirannya hingga akhir zaman. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta, itu bukan berarti sebelum peristiwa Pentakosta Roh Kudus tidak hadir, saudara, di dalam dunia ini dan dalam sejarah umat manusia. Bukan. Peristiwa Pentakosta merupakan waktu penggenapan janji Allah bahwa Roh Kudus akan bekerja pada semua orang yang percaya. Baik ia adalah orang yang tua maupun muda, bahkan pada anak-anak. Baik ia adalah laki-laki atau perempuan, tidak terkecuali ia adalah hamba atau seorang tuan, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan mereka tersebut. Semua orang yang percaya dapat mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Dengan demikian, peristiwa Pentakosta itu merupakan awal waktu di mana Roh Kudus
menggantikan peran Yesus Kristus yang naik ke sorga untuk bekerja di tengah dunia ini. Lalu apakah yang menjadi tugas kita berkenaan dengan pribadi Roh Kudus? Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus dan pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tentu saja saudara, cara yang utama untuk mengenal pribadi Roh Kudus adalah melalui firman Allah sendiri. Saudara harus membaca dan mempelajari Alkitab dengan seksama. Saudara, mempelajari Alkitab bukanlah hak dan tanggung jawab hanya seorang pendeta semata. Tetapi semua orang yang percaya harus belajar dan memahami Alkitab secara benar, termasuk saudara dan saya tentu saja. Roh Kudus sendiri nanti yang akan menerangi pikiran kita untuk memahami apa yang diwahyukan di dalam firman-Nya. Sehingga setiap orang percaya dapat mempelajari Alkitab. Memang untuk mempelajari lebih dalam, ia harus sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Tetapi kepada semua orang, Roh Kudus menyatakan kuasanya dengan memberikan penerangan atau pernyataan atas wahyu yang ada di dalam firman Tuhan, saudara. Sehingga saudara dan saya atau siapapun juga dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, mengenal pribadi Roh Kudus daripada firman Tuhan yang kita pelajari, kita dapat menyembah dan mentaati Roh Kudus dengan benar. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah proses kehidupan dari orang percaya untuk berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Karena penuh dengan roh menjadikan kita mengerti kehendak Tuhan dan ditolong untuk melakukannya. Dipenuhi Roh Kudus artinya saudara mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Sebab tanpa kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin membangun tubuh Kristus atau gerejanya. Dan kita hanya akan membatasi pekerjaan daripada Roh Kudus dalam hidup kita kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Injil tanpa Roh Kudus adalah Injil yang datar semata. Saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus adalah pengalaman dari banyak orang. Mari kita melihat Yohanes Pembaptis. Ia mengalaminya. Ibu dan ayahnya Yohanes Pembaptis, yaitu Elisabet dan Zakaria, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri mengalami kepenuhan Roh Kudus setelah dibaptis air. Murid-murid Yesus juga dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng sebuah tempat di kota Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Dan saudaraku, banyak orang percaya lainnya yang dicatat dalam Kisah Para Rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara jemaat semua, kalau Roh Kudus begitu penting bagi kehidupan Yesus dan para murid serta gereja mula-mula, terlebih lagi tentunya Roh Kudus begitu penting bagi kehidupan orang-orang percaya saat ini dan masa yang akan datang. Apalagi di masa pandemi yang sulit ini, saudara. Betapa pentingnya Roh Kudus berperan
dan memimpin kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sejak awal hingga akhir daripada Alkitab, kita dapat menemukan bagaimana Roh Kudus bekerja dan berkarya. Dia mencipta dan merawat kita. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita dan menolong kita. Ia juga membimbing, mengingatkan, dan mengajar kita. Saudara, Dia datang dan tinggal dalam hidup kita, serta memberikan kuasa kepada kita untuk menghadapi pergumulan hidup ini. Dan pelayanan yang demikian berat dan keras, apalagi pada masa-masa yang akan datang. Kelihatannya, tidak ada area dalam kehidupan orang percaya di mana orang percaya tidak membutuhkan bantuan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, saudara dan saya harus percaya kepada Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus ada, bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, bagian pribadi ketiga daripada Tritunggal Allah atau Trinitas Allah. Saudara, kepercayaan inilah yang membuat kita akan memahami dan berusaha untuk menyelidiki firman Tuhan dan mencari tahu pribadi daripada Roh Kudus. Tanpa kepercayaan ini atau keyakinan bahwa Roh Kudus ada, maka seseorang tidak akan pernah mau mencari tahu dan memahami pribadi Roh Kudus. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita dapat memiliki kerinduan dan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Alkitab berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, milikilah kerinduan, mintalah. Karena Alkitab berkata, Bapa mana yang akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, atau kalajengking, atau hal-hal yang buruk. Terlebih lagi Allah yang maha baik, pasti Dia akan memberikan yang terbaik atau Roh Kudusnya kepada orang yang meminta. Percayalah, ketika saudara meminta Roh Kudus, bukan roh jahat yang masuk dalam kehidupan saudara, melainkan Roh Allah yang kudus itu yang akan bekerja dan memenuhi kehidupan saudara. Jadi milikilah kerinduan dan alamilah kepenuhan daripada Roh Kudus. Jika Yesus saja merasakan sangat penting untuk dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan dan pelayanannya ketika ada di dalam dunia ini, atau dalam kehidupan para murid, mereka merasa bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan hal yang penting. Tentunya kita pun harus memiliki pemikiran yang demikian itu, saudara. Yang terakhir, izinkanlah dan taatilah Roh Kudus untuk bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami dapat mengenal Roh Kudus-Mu. Biarlah kerinduan kami akan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus semakin dalam, sehingga kami mencari Roh Kudus dan meminta kepadamu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kami meminta, ya Bapa, penuhilah kami dengan Roh Kudus, maka penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pribadi Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami, memimpin, menuntun, memberikan kuasa kepada kami untuk menghadapi pergumulan hidup ini. Kami bersyukur punya Allah yang menyertai, yang memimpin hidup kami dalam pergumulan dari hari ke hari. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami.
Dan Engkau memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami menjadi kuat dan dapat bertindak untuk menghadapi pergumulan dan kesulitan dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur dan sudah disiapkan di depan saudara, mari kita ambil roti dengan tangan kanan kita angkat di atas kepala kita, dan saya akan membacakan dari firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Roti sudah di tangan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sudah menerimanya. Mari kita makan dengan iman dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan ayat selanjutnya kepada saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami dapat melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat kematian-Mu, bahwa Engkau telah mati bagi kami, menebus kami dari dosa-dosa, dan Engkau telah mengangkat kami dari kebinasaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan kematian-Mu kami sebagai orang percaya menerima anugerah keselamatan yang luar biasa dan kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menolong dan menuntun kehidupan kami. Mari ya Roh Kudus, Engkau terus bekerja dan memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami peroleh kesempatan untuk beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan,
Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Dan biarlah apa yang kami terima melalui pemberitaan firman-Mu, itu boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menolong kami, menuntun kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Kalau yang sakit kami doakan, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Oleh belur-belur Tuhan Yesus, Engkau menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami, biarlah mengalami pemulihan daripada pandemi COVID-19 ini. Di dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, budaya, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah masyarakat bangsa ini juga terus taat melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi, untuk mencegah wabah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan saudara. Diberkatilah kesehatanmu, pendidikanmu, pekerjaan, bisnismu, keluargamu diberkati oleh Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Salam pembuat murid.